Seksual karakteristik itu adalah bicara soal jenis kelamin tapi secara lebih kompleks dan tidak kasat mata yang nantinya akan berpengaruh kepada bagaimana seseorang tumbuh, sehingga mungkin saja anak laki-laki punya penis tapi kemudian dia tumbuh payudara, atau anak laki-laki punya penis tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya itu perempuan. Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk yang baru pertama kali ngeklik channel ini, saya Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe dong. Oke, aspek ketiga itu orientasi seksual. Saya mau kembali ke, kalau teman-teman kemarin sudah sempat download Gender Unicorn, kalau yang belum sempat download ya, nanti kita berikan linknya lagi di sini, Gender Unicorn. Maka Anda akan lihat orientasi seksual itu adanya di hati. Di gambar Gender Unicorn itu ada hati. Ada, teman-teman lihat ada gambar 2 hati, satu warna agak muda, satu warna agak tua. Jadi apa itu orientasi seksual? Orientasi seksual adalah ketertarikan baik secara fisik, emosional, dan romantisme, tapi sebetulnya lebih kepada emosional dan romantisme. Karena bisa saja orang punya ketertarikan fisik secara seksual, tapi mungkin dia tidak punya ketertarikan secara emosional dan romantisme. Nah, berarti dia tidak ada di aspek hati, dia ada di aspek fisik. Nah, kalau seperti itu berbeda dengan orientasi seksual. Jadi orientasi seksual itu melibatkan hati, rasa gitu ya. Jadi, nah kalau sudah pada melibatkan hati, rasa, itu berarti kan sesuatu yang apa ya, nggak bisa dilawan kali ya. Kalau Anda jatuh cinta nggak bisa diatur kan. Kamu nggak boleh jatuh cinta sama si X gitu. Kenapa? Ya nggak boleh aja gitu. Tapi kan Anda nggak bisa ngatur jatuh cinta Anda, ya kan? Ya nggak sih? Bagi yang udah pernah jatuh cinta, bener nggak sih? Saya sih udah pernah jatuh cinta berkali-kali. Dan menurut saya nggak bisa ngatur perasaan saya gitu. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita mengontrol diri kita mau ngapain dengan perasaan jatuh cinta kita. Tapi jatuh cinta kepada siapa itu nggak bisa diatur, ya kan? Karena soal hati. Ya. Cinta itu soal hati. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ya gitu deh. Nah, contohnya orientasi seksual apa? Tapi sebentar deh, sebelum masuk ke contoh orientasi seksual, saya mau klarifikasi dulu deh. Nah, orientasi seksual itu sering disalah ngerti orang sebagai perilaku seksual. Nah, ini yang saya mau klarifikasi. Sangat penting bahwa orientasi seksual itu berbeda dengan perilaku seksual. Bedanya apa? Tadi saya katakan bahwa kalau orientasi seksual itu melibatkan hati ya. Nah, kalau perilaku seksual itu bisa dikatakan nggak melibatkan hati gitu. Perilaku seksual itu bisa jadi orang punya ketertarikan seksual, tapi sebetulnya nggak ada aspek romantis dan aspek emosinya sama sekali. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebetulnya nggak ada juga ya ketertarikan seksual tertentu, tapi orang punya perilaku seksual itu. Contohnya gini, kalau orientasi seksual itu kan orang katakanlah naksir, ya. Dan kalau naksir itu bisa aja sih cewek naksir cewek, cewek naksir cowok, cowok naksir cewek,
cowok naksir cowok gitu ya, itu naksir gitu. Tapi kalau dikatakan cowok naksir cowok, belum tentu loh dia berperilaku seksual dalam arti melakukan hubungan seksual cowok dengan cowok. Bisa jadi dia abstinen atau apa tidak melakukan hubungan seks gitu. Bisa jadi loh gitu ya. Atau sebaliknya perilaku seksual itu bisa begini. Orang heteroseksual, artinya dia naksirnya itu pada lawan jenis. Kalau cewek naksirnya cowok, cowok naksirnya cewek. Tapi dia sebetulnya perilaku seksualnya dia bisa dan pernah atau mungkin sering melakukan hubungan seksual dengan yang sesama jenis gitu. Artinya kalau orang berperilaku seksual dengan sesama jenis, belum tentu dia orientasi seksualnya homoseksual gitu. Ini yang harus dibedakan. Orang menganggap orientasi seksual itu sama dengan perilaku seksual gitu ya. Oke, kita kembali ke orientasi seksual ya, supaya lebih jelas. Karena saya udah menyebut ada heteroseksual, homoseksual gitu. Mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan isu ini agak bingung juga, meskipun bingung-bingung sudah sering menghakimi gitu ya. Nah, supaya nggak berlanjut menghakimi, kita klarifikasi. Ada banyak jenis tentang orientasi seksual yang paling banyak diketahui, dikenal, dan bahkan dianggap sebagai satu-satunya, yaitu heteroseksual. Tadi saya katakan heteroseksual adalah orang yang orientasi seksualnya, rasa romantis, ketertarikan romantismenya, ketertarikan emosionalnya, tapi juga sekaligus ketertarikan seksualnya itu kepada lawan jenis. Kalau saya, jenis kelamin vagina, gender perempuan, saya punya ketertarikan seksual dan romantis dan emosional kepada mereka yang berjenis kelamin penis dan identifikasi gender laki-laki gitu misalnya. Nah, itu berarti saya heteroseksual. Tapi faktanya ada orang yang ketertarikan seksual dan romantis dan emosionalnya itu kepada sesama jenis gitu. Atau ini disebut orientasi seksual homoseksual gitu ya. Kalau teman-teman kalau pada yang laki-laki naksirnya laki-laki, biasanya kita sebut gay ya. Kalau perempuan naksirnya perempuan, ini yang disebut lesbian. Bagaimana dengan yang bisa naksir cewek, bisa naksir cowok? Ada nggak? Ada. Bukan berarti sekaligus ya. Pada waktu yang sama, saya naksir si A cowok, saya naksir si B cewek. Bukan begitu. Tapi lebih kepada bahwa saya punya kapasitas naksir cewek suatu waktu, kemudian nggak berlanjut, ada cowok cakep, ternyata saya juga bisa naksir cowok. Nah, apakah ada orientasi seksual seperti itu? Ada, itu yang disebut biseksual. Oke, tadi sudah ada 3 ya, heteroseksual, homoseksual, biseksual. Nah, masih ada lumayan banyak di daftar contoh tentang orientasi seksual ini. Saya nggak akan sebutkan semua, tapi ada yang keempat ini yang menurut saya penting untuk saya perkenalkan kepada teman-teman juga, yaitu yang disebut aseksual. Apa aseksual? Yaitu orang yang tidak memiliki ketertarikan seksual kepada siapapun gitu. Masa sih ada orang yang kayak gitu yang nggak punya ketertarikan seksual sama sekali? Katanya seks itu adalah insting yang paling basic dari manusia, sehingga kadang-kadang ada yang menyebutnya insting hewani gitu ya, insting yang paling basic. Jadi nggak mungkin lah orang nggak punya ketertarikan seksual. Sorry guys, Anda harus mulai belajar bahwa ada, dan jangan kira hewan-hewan nggak ada yang aseksual. Ada di hewan maupun di manusia, ada mereka yang memang tidak punya ketertarikan atau minat secara seksual kepada
siapapun gitu. Jadi ya aseksual. Saya ada banyak kenal teman yang aseksual gitu. Nah, saya mau melanjutkan sedikit. Bayangkan kalau teman yang aseksual karena norma gender dan seksualitas di masyarakat itu semua orang harus menikah. Bayangkan, mereka harus menikah padahal nggak punya minat dan ketertarikan seks sama sekali gitu. Kalau dia nikah dengan orang yang punya ketertarikan seks yang tidak aseksual, kasihan dong pasangannya, ya kan? Jadi ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Masih ada yang disebut panseksual, demiseksual, dan masih ada beberapa. Di daftar saya sih masih panjang, tapi nanti Anda bosan mendengarkan. Saya sarankan cek deh, klik aja di Google orientasi seksual, nanti akan muncul banyak sekali. Dan kita akan terkaget-kaget bahwa ternyata orientasi seksual itu bukan hanya soal ketertarikan kepada lawan jenis atau heteroseksual. Jadi dunia kita ini memang begitu beragam, dan termasuk keberagaman seksual itu begitu luas gitu. Jadi sangat berwarna. Nah, terkait dengan soal orientasi seksual tadi, saya mau rekomendasikan teman-teman untuk Google dengan kata kunci skala Kinsey. Bagaimana tulisannya? Skala biasa, SKALA, Kinsey, KINSEY. Linknya di bawah ini ya, linknya di bawah ini. Skala Kinsey akan menolong kita, dia punya grafik visualisasi bahwa kalau bicara orientasi seksual itu ada menurut skala Kinsey minimal nih ada 6. Di ujung sana itu bisa dibilang kutub, misalnya kutub homoseksual, di ujung sana disebut kutub heteroseksual. Nah, di tengah-tengah yang ada di antara kutub homoseksual dan kutub heteroseksual, ini yang biasanya oleh teman-teman yang belajar tentang orientasi seksual itu disebut kecairan orientasi seksual. Kadang-kadang mereka mengatakan, kalau teman-teman dengar supaya jangan bingung dan nggak ngerti lagi, ada yang mengatakan orientasi seksual itu cair, orientasi seksual itu fluid gitu. Maksudnya tadi, yang ada di antara kutub ini, dia cair, artinya punya porsi atau persentasi yang berbeda-beda soal ketertarikan ke arah sini atau ke arah sini. Sehingga dia cair, dia bisa bergerak. Nah, mungkin yang betul-betul 100% itu jumlahnya mungkin nggak banyak gitu. 100% homoseksual, mau digoda kayak apapun oleh hetero yang, kalau cowok digoda oleh cewek yang cantik, seksi, nggak akan. Karena dia 100% ada di kutub sana. Sebaliknya yang ada di kutub sana, hetero misalnya, mau cewek digoda oleh sesama cewek yang mungkin seksi atau mungkin ekspresinya maskulin misalnya, dia nggak akan. Jadi dan menurut Kinsey jumlahnya itu sebetulnya nggak sebanyak yang kita kira, karena lebih banyak itu yang ada di tengah-tengah, sehingga sebagian teman mengatakan seksualitas itu fluid atau cair. Jadi yang mau belajar lebih jauh, Google skala Kinsey, ada di link di bawah ini di deskripsi. Oke, nah kita tiba di penghujung obrolan kita tentang kompleksitas seks dan seksualitas. Nah, 2 sesi tentang kompleksitas gender ditambah sesi kompleksitas seks dan seksualitas kita ini, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, boleh nanti Google dengan kata kunci SOGIESC, SOGIESC, yang merupakan singkatan dari SO Sexual Orientations atau orientasi seksual, GI Gender Identity atau identitas gender,
E itu adalah expression atau gender expressions atau ekspresi gender. Semuanya udah dibahas di sesi kompleksitas gender. Dan SC itu adalah sex karakteristik. Itu ada di satu modul tentang SOGI SC. Atau kalian bisa klik link yang saya taruh di bawah di deskripsi. Oke. Nah, jadi udah mulai lebih jelas ya. Ternyata sama kompleksnya dengan isu gender gitu. Dan untuk menolong kita, selain tadi skala Kinsey, teman-teman juga bisa loh cek ulang gender unicorn dan kemudian lihat yang di bawah itu identifikasi soal ketertarikan kepada itu teman-teman tandai aja di situ. Lalu kemudian kita bisa tertawa-tawa sendiri kita. Oh iya ya, saya kayaknya ada di sini deh gitu. Tapi harus jujur ya, ngisinya harus jujur. Jadi nanti Anda bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Nah, ketidakpahaman atas kompleksitas gender dan seksualitas tadi, misalnya di kalangan orang tua, itu punya dampak yang sangat besar terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak karena orang tua nggak paham, lalu anak-anak tumbuh dalam kebingungan. Kebingungan gender, kebingungan seksual, kebingungan seksualitas. Yaitu karenanya penting sekali bagi para orang tua untuk memahami kompleksitas ini. Dan untuk itu saya baru dapat satu kiriman yang menurut saya sangat bagus, yaitu tentang panduan menjadi orang tua yang paham gender dan seksualitas atau Gender and Sexual Parenting Guide. Sudah dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Jonathan Brandtman, udah dalam bahasa Indonesia dan dengan gambar-gambar yang sangat colorful. Saya tunjukkan aja ini, lihat ada gambar-gambar yang sangat menarik. Ini ya dari ini judulnya. Ini tadi judulnya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kemudian ini dijelaskan dengan bahasa yang sangat populer, sangat mudah dipahami dan dilengkapi dengan visualisasi yang membuat kita lebih mudah memahami. Ini panduan yang menurut saya penting untuk para orang tua sehingga bisa memahami gender dan seksualitas anak-anaknya sejak dini dan bisa menolong anak-anaknya terhindar dari kebingungan gender dan seksualitasnya. Untuk yang minat, klik link di bawah ini ya di deskripsi. Nah, sekarang kita sudah jadi lebih paham tentang kompleksitas gender dan sekarang tambah kompleksitas seksualitas. Saya harap kita menjadi lebih paham tentang diri kita sendiri, tentang anak-anak kita terkait gender dan seksualitas mereka. Dan kalau ada yang belum paham atau ada kebingungan, ada yang mau ditanyakan, jangan lupa komen. Nanti pasti akan kita respon sehingga kita makin memahami terutama diri sendiri. Jangan lupa untuk terus menjadi cerdas, terus belajar dan terus mencintai negeri.